Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi penonton setia podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Freshi Cinara. Nah, di podcast sesi kali ini tentunya Freshi nggak sendirian karena Freshi ditemani oleh tamu yang sangat spesial yang berasal jauh-jauh dari daerah istimewa Yogyakarta, yaitu adalah Bu Zulfa selaku Wakil Kesiswaan MTS Ali Maksum. Penasaran? Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara tentang daerah istimewa Yogyakarta sendiri nih Bu, atau mungkin di daerah Bantul kan? Iya. MTS Ali. Mungkin apa nih yang bisa jadi ciri khas dari Bantul sendiri? Kalau MTS Ali Maksum itu terletak di dekat Sumbu Filosofis Jogja. Jadi kalau mbaknya pernah mendengar ada Sumbu Filosofis dari mulai Gunung Merapi sampai ke Tugu Jogja, sampai ke Keraton Jogja, sampai ke mana namanya Kadang Menjangan, nah terus sampai ke Pantai Parangtritis. Nah kami itu berada di Kadang Menjangan, di dekat Sumbu Filosofis yang sekarang sudah menjadi juara untuk UNESCO ya kalau nggak salah ya. Nah itu terus untuk MTS Ali Maksum itu dia terletak di Jalan Dongkelan, kelurahannya Pagung Harjo, kecamatannya maksudnya Sewon, kabupatennya Bantul. Dia dekat sekali dengan Sumbu Filosofis. Jadi kalau kita menyebutnya sekarang sekolahnya di tengah kota karena benar-benar yang nantinya akan menjadi Sumbu Filosofis dari seluruh dunia ya. Udah jadi pusatnya. Iya, jadi pusatnya. Iya, betul. Berarti yang jadi ciri khasnya tadi itu ada yang Kandang Menjangan. Kandang Menjangan. Kandang, Kandang Menjangan. Menarik sekali. Nah, dari MTS Ali Maksum. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu tentang profilnya MTS Ali Maksum. MTS Ali Maksum itu sekolah yang mempunyai visi madrasah berbasis pesantren utama, karena kami adalah sekolah di bawahnya Yayasan Ali Maksum. Di mana Yayasan Ali Maksum itu mempunyai dua lembaga formal sekolah, yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Madrasah Sanawiyah ini sekolahnya swasta ya. Kalau di sini kan negeri. Kalau kami swasta, tapi kami pesantren di mana anaknya itu semua harus mondok, tidak boleh tidak mondok. Dan kegiatannya juga full, hampir 24 jam antara kegiatan madrasah dengan kegiatan di asrama. Kami saling terintegrasi gitu. Berarti mungkin udah sama kayak pondok pesantren sendiri Bu? Maksudnya? Kan tadi di sini kan Madrasah Sanawiyah. Tapi karena dia berada di bawah naungan yayasan, jadi mungkin dia udah bisa disebut sebagai pondok pesantren atau beda nih sama madrasah? Kami pondok pesantren, tapi dia mempunyai lembaga madrasah. Iya, betul. Ada sekolah formalnya. Nah, kami yang Sanawiyah dan ada yang Aliyah gitu. Nah, kemudian jauh-jauh datang dari Jogja, Kabupaten Bantul ya lebih tepatnya. Tujuannya nih apa Bu? Tapi kalau di tempat kami itu perbatasan Mbak, antara Bantul dengan Jogja, dengan kota. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, di ruang Pak Kepala ya, tentunya tadi Pak Kepala. Mohon maaf, kami itu pondoknya itu ada yang masuk ke kota, ada yang masuk ke Bantul. Kadang kalau anak-anak bercanda itu, kamu tidur itu kakinya di Jogja, kepalanya di Bantul. Karena satu wilayah tapi beda. Ada batasnya juga tadi itu ya. Iya itu. Berarti udah setengah-setengah nih. Hampir setengah-setengah. Iya, ada sebagian asrama yang masuk ke kota, ada sebagian asrama yang masuk ke Kabupaten Bantul. Iya, betul. Nah, kemudian nih Bu, tujuannya datang jauh-jauh ini kenapa? Karena kan kami melihat sekarang kan mulai ada kurikulum merdeka ya. Mungkin kemarin pakainya kurikulum 2013 ya. Terus sekarang sudah mulai minta untuk beralih ke kurikulum merdeka. Dan sebenarnya sejak tahun kemarin kami sudah mau mencoba, cuma
kami harus belajar dulu. Nah, kami harus belajar dulu gimana sih kurikulum merdeka itu. Nah, ketika kita mau melaksanakan, tapi kalau dari kami sendiri sebagai gurunya belum siap, nanti kan kasihan anak-anaknya. Jadi kemarin kami sempat belajar, yang sudah mulai belajar ya dari tahun kemarin. Terus kami juga butuh pandangan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kemarin juga sempat kepikiran yang paling terdekat di kami itu ada Kebumen, MTSN 1 Kebumen. Itu kan juga kalau ketika lomba-lomba terutama di Olimpiade tuh sering banget ketemu, dan dia juara. Ini kenapa sih kok orang juara terus kok kita enggak gitu. Nah, akhirnya kami penasaran. Habis itu wah, nek Kebumen ini cuma deket. Kami terus yos kita terus sekaligus refreshing. Nah, terus coba jadi kemana-mana. Dan sebenarnya kami ada alumni yang mengajar di MTSN 2 Kota Malang. Ada terus alumni Krapia juga, alumni Krapia tapi mondoknya mahasiswa aja, tapi kan tidak dari Sanawi Aliyah ya. Nah, terus saya coba tanya, ternyata kalau di Malang itu sudah hampir seluruh madrasahnya itu sudah pakai kurikulum merdeka. Nah, terus sama Pak kurikulum namanya Pak Hikam, aku daripada DM tes lagi mau mendingan tes sekalian. Terus saya coba tanya kakak saya kan tinggalnya di Malang. Iya, di mana, di Lowowaru. Terus tahu mbaknya? Iya, tahu. Saya asli Malang juga. Nah, terus saya tanya, lah yo bener lah, ngapain ibaratnya di sini itu kan sekolah itu yang dari Min 1 Malang, dan itu sejarah itu sekolah favorit, saya dibilang gitu. Oh iya, terus yo apa-apa narap nanti nanti tak sambungkan gitu. Terus sebenarnya kan keponakan saya sekolahnya dulu di Min 1 sebelah. Iya, di Min 1 Malang. Terus ketika dia kelas 1 kelas 2 sih ya nggak salah, dia sempat dibawa orang tuanya ke Australia karena harus ikut kakak saya sekolah di Australia. Nah, terus sekarang di Man 2. Oh, berarti sekarang di Man 2. Di Min 1 cuman sebentar. Di Min 1 cuma sebentar, terus dia masuk lagi di kelas 6. Dia masuk lagi di kelas 6 karena kakak sudah selesai, jadi harus balik kembali lagi. Terus habis itu ya SMP-nya nggak di sini. SMP-nya di SMP mana ya? Sabila apa ya, saya lupa tuh. Nah, emangnya di sini ya. Terus dia bilang, "Lawong kan namanya kakak Fat aja sekolahnya yang sebelah MTSC katanya gitu, tapi dia boarding." Oh ya, coba nanti tak tanyain gitu lah. Pas kemarin sempat kita searching, terus kebetulan temennya guru guru Sanawiyah itu punya temen, ternyata ngajar di sini. Namanya Bu Arifah. Iya, kenal nggak? Belum sempat diajar, jadi Nah, terus akhirnya saya coba ditanyain ke Bu Arifah gimana caranya kalau kita mau masuk ke MTS 1 Malang buat belajar bareng gitu, buat sharing gitu. Terus tanyain, terus suruh menghubungi sendiri ke humasnya. Yaudah, saya hubungin terus kemarin waktu ada liburan Kamis Jumat, kami kan libur sekolahnya Jumat ya Mbak ya. Jadi ketika ada hari libur Kamis itu rasanya bahagia banget, liburnya 2 hari gitu. Nah, akhirnya kami ayo kita main aja lah ke Malang gitu. Kita ke Bromo, waktu itu Bromo lagi mulai buka setelah kebakaran kan. Terus itu yaudah biar kita tidak muspro jalan-jalannya, kita ke MTS 1 aja sekalian gitu. Pak Umar Jumat kaget, ini kok tumben banget ya ada sekolah mau studi literasi kok pakai acara survei. Ternyata surveinya tuh hanya kedok. Kedok dari jalan-jalannya. Ini utamanya adalah jalan-jalan buat liburannya aja. Enggak. Tapi memang kami pengen tahu dulu, maksudnya kan sepaham saya Malang itu kotanya 1 jalur rata-rata. Nah, ketika kami kesini kalau nggak paham situasi nanti gimana gitu kan, saya cobalah sekaligus kita main, kita biar ada hasilnya. Nanti kalau ditanyain kan paham. Akhirnya coba kita masuk dan alhamdulillah diterima di sini. Terima kasih sekali. Dan tadi juga kalau kami kan baru mulai masuk kurikulum merdeka itu di kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 aja. Kelas 8 9-nya juga masih pakai kurikulum yang lama ya, karena kami mau
baru mulai banget nih, mulai banget nih. Dan termasuk saya kan juga pengajar kelas 7. Kelas 7 dan saya ngajari PS. IPS. Nah, terus bingung. Jujur saya bingung. Terus ini kok pelajaran IPS-nya itu buku yang saya terima yang saya terima tuh kok iki pelajarannya alih KB. Saya melihat itu ada beberapa materi yang terutama di semester genap itu harusnya buat anak kelas 1 aliyah. Kenapa kok malah jadi sanawiyah? Saya bingung. Ini termasuk materinya nih Mbak, saya masih ingat. Literasi keuangan. Dia bicara tentang OJK. Lah anak sanawiyah diajari OJK ini apa ya ngedong, apa ya paham artinya mungkin dia pernah mendengar nama-nama OJK, tapi ketika lebih dibahas lagi lebih detail itu kan dia belum paham ya Mbak. Yang kelas 2, 3 aja masih proses pengenalan, apalagi yang kelas 1 dia ibaratnya kalau di kami itu kan anak kelas 1 sanawiyah itu kan baru masuk proses adaptasi ya kan, adaptasi dia dari rumah masuk ke pondok bergabung dengan teman-teman yang dia tidak dikenal, tahu-tahu itu aja sudah membuat dia harus gimana sih caranya aku bertahan kan gitu. Kan terus mereka juga harus adaptasi dengan materinya. Terus saya waktu pas bikin modul sendiri tuh caranya biar mereka tuh tidak terbebani gitu, terutama sampai di akhir materi semester 2 yang saya baca itu adalah peran keuangan. Waduh. Banyak kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Kelas 3. Nah, itu kok adalah peran keuangan. Saya tuh sharing sama guru yang sama. Saya kan ngajar kelas 7 putra. Yang ibunya kelas 7 putri, gimana nih Mbak? Terus ini mau belajar laporan keuangan nih kelas 7. Oh yo, gimana ya? Ya udahlah kita ambil yang paling mudah yang mereka lakuin karena yang dikasih contoh di buku ini sangat berat. Maksudnya saya menganggap itu berat karena hitung-hitungannya tuh detail banget itu loh, kayak semacam akuntansi. Saya kan kebetulan jurusan akuntansi. Iya, saya kebetulan jurusan akuntansi kan. Jadi kan iki kok detail banget, anak kasihan. Maksudnya dia tuh sudah ibaratnya dia mau mondok tuh sudah hal yang perlu kita apresiasi, apalagi dengan disajikan materi-materi yang sangat cukup banyak. Kalau di kami kan jadinya rewardnya harus besar kan seperti itu. Nah terus ya cobalah kita pelan-pelan ya dari mulai semester 1 ini, dan saya juga saya sendiri ya sebagai pengajar sempat bilang ke mereka pokoknya kita belajar bareng-bareng. Ini juga awal mula buat saya dan kalian juga semuanya, kita belajar bareng-bareng. Pokoknya jangan bosen kalau kalian saya kasih tugas gitu, karena kan kalau jenengan kan tugas itu bisa dikerjakan di rumah dan ada ibaratnya alatnya yang untuk mengerjakan kan komplit dari mulai laptop, HP, terus koran-koran. Nah, kemarin aja sempat saya kasih tugas clipping nih. Bu, kita nggak punya koran. Oh iya lupa, ini kan mereka nggak boleh keluar, mereka nggak boleh keluar sembarangan. Jadinya kan ya sudah pelan-pelan nanti Bu Zulfa sediakan korannya, tapi pelan-pelan ya nanti tak bagi buat kelas 7 sama kelas 8. Kebetulan kelas 8 juga saya minta buat clipping gitu kan. Tapi ternyata mereka punya inisiatif minta sama Pak Satpam. Terus tahu-tahu udah jadi loh, belum dikasih koran udah jadi, kita minta Pak Satpam gitu. Udah terus habis itu yang tugas yang dari saya lagi itu mengolah bahan bekas. Nah itu saya masih ingat banget, itu materi itu tuh saya ajarkan di kurikulum 2013 itu di semester kedua. Semester kedua. Sekarang masuk semester pertama. Saya bingung kan, anak-anak baru kenal, anak-anak belum paham. Tiba-tiba dia disuruh membuat seperti itu dengan persediaan alat bahan dan seadanya ya, maksudnya kayak lem itu kan mereka juga ada yang punya, ada yang enggak kan. Habis itu ya udah pelan-pelan, terus pokoknya Bu Zulfa mintanya bikin barang bekas yang bisa kalian gunakan di kelas. Contohnya misalkan tempat spidol, tempat sampah, dan hiasan dinding, terserah hiasan dinding apapun. Ternyata mereka ada yang membuat keset. Saya bilang, Kiki apa Mas? Dia pakai ini Mbak, kami kan kalau di pondok tidurnya pakai matras nih. Nah, matrasnya dipotong.
Loh, ini punya siapa kasurnya? Udah izin belum? Nah, gitu. Takutnya kan punya temennya, punya temennya mau tidur nggak bisa karena kalau kan jadi saya bersalah kan jadinya kan. Terus enggak Bu, itu udah nggak dipakai gitu. Udah izin belum? Udah, sama siapa? Sama pembimbing kata. Oh iya, sama mereka dijahit rapi gitu. Aku tuh, ya Allah nih anak kok sampai kepikirannya ke situ. Saya nggak punya kepikiran loh bikin keset. Saya kan yang simple, misalkan dari saya contohnya Mas Spidol. Mas Spidol kan dari stick es krim stick es krim ditata-tata gitu, dikasih lem sebentar kan udah selesai gitu ya. Kok mereka sampai kepikiran bikin kayak gitu. Terus yang kelas putri juga ada yang bikin dindingnya bagus-bagus. Ini anak memang bener ya dikatakan sama Pak Kholes tadi ya, maksudnya dari apa yang kita pikirkan itu ternyata anak tuh lebih bagus. Pikirannya mereka lebih kreatif, betul. Di luar dugaan kita. Iya betul sekali. Dan itu tadi kita mulai mencoba ya, mungkin tidak. Terus juga dari bahasa Indonesia itu juga kemarin sempat meminta membuat makanan. Iya, mereka membuat makanan tapi karena mereka tidak boleh keluar dan tidak ada kontak dengan orang tua sama sekali, jadi ya kita yang harus mau belanja. Akhirnya guru yang bersangkutan harus mau rela mencarikan bahannya gitu kan. Kalau jangan kan enak di rumah, Bu aku disuruh ini ya selesai. Kita bisa cari sendiri juga. Oh, mungkin malah dimasakin orang tuanya kan? Oh ya separuh-separuh kan. Nah itu kan, terus mereka bikin apa? Kalau gurunya tuh cuma beliin aja, nanti selebihnya mereka sendiri. Dan saya terus habis mereka bikin, saya tanya sama gurunya, terus habis kamu bikin kamu suruh ngapain? Ya udah selesai yuk. Besok lagi tuh bilang aku lah, kenapa? Ayo kita kerja sama bareng. Kita bikin bareng, dari dia mulai menuliskan, dia bikin sebuah karya ya Mbak ya. Jadi tidak hanya karya makanan tapi juga bentuk tulisan ya. Dia membuat bahannya, membuat makanan itu bahannya apa aja, terus semacam kayak di buku-buku resep tuh ya, kayak di buku resep itu ya. Terus kira-kira dia kalau dia beli bahan ini tuh harganya berapa? Jadi sekaligus kita oh iya sok baleni meneh gitu. Saya minta untuk diulang lagi besok di semester kedua kan agak sedikit nyambung dengan materi saya yang laporan keuangan tadi itu. Wah, Masya Allah, keren banget cerita-ceritanya dari siswa-siswi, guru dan orang semuanya. Keren banget. Nah, mungkin Ibu kan udah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ada nggak kelas khusus di MTS-nya Kabupaten Bantul yang mungkin membedakan antara satu kelas lain dan kelas lainnya yang sesuai dengan gaya belajarnya siswa-siswi? Kalau di kami itu di MTS Alimasem itu seperti yang di matur ke Bapak tadi kan, di Bapak tadi kami ada kelas Quran, ada kelas kitab. Ada kelas kitab ya. Nah tapi sebenarnya mereka belajar semuanya, KBM belajar semuanya. Nanti yang membedakan adalah di kelas sorenya. Kalau di sini mungkin namanya ekstrakurikuler ya. Kalau di kami namanya program unggulan. Nah, itu nanti yang membedakannya di situ. Jadi kalau di kelas mereka semuanya sama. Yang mau tahfidz, yang mau enggak tahfidz itu semuanya sama kan, seperti itu. Tapi ketika dia fokus ke dalam kitab, maka sorenya dia yang ngaji kitab. Yang ngaji kitab entah dari mulai yang imriti atau mungkin dia mau perdalam nahu dan sorofnya, alatnya kan seperti itu. Terus nanti yang Quran dia ya di saat teman-temannya yang saat teman-temannya ikut kelas program unggulan, dia harus merojaah, dia harus menambah hafalannya. Itu gantian? Enggak Mbak, jadi kami kan sekolah dari jam 7 sampai jam 1. Nanti mereka ada kegiatan program unggulan itu habis asar. Habis asar. Nah nanti habis asar ini nanti beda-beda. Ada anak yang kelasnya kalau dia kelas Quran berarti dia masuk murojaah. Iya, tapi kalau dia kelas kitab dia masuk ke kitabnya. Iya, baik yang lalaran atau mungkin nahwu shorof atau mungkin dia belajar pegon dan sebagainya. Lah kalau dia tidak mau dua-duanya, dia harus masuk program unggulan. Iya, masuk ekstrakurikuler dan dia bisa memilih dia mau ekskulnya apa. Nah, dia tadi seperti yang diutarakan Pak Kholes tadi, antara bakat dan
minat. Kami juga menampung di luar 2 anak ini karena kan ada anak yang memang dia sisi Qurannya dia belum bisa ya, terus sisi kitabnya dia belum bisa, tapi dia bisa di olahraga, dia bisa di seninya, nah seperti itu. Di bidang lain. Iya betul. Nah, Masya Allah, ini MTS 1 juga perlu belajar nih. Tentunya di bidang keagamaan karena di MTS Ali Maksum juga lebih menekankan di bidang agamanya. Iya, jelas mau kita pondok. Nah, terakhir nih Bu, harapan dari Ibu atau pesan buat kita semua, terutama siswa-siswi dari MTS Ali Maksum. Harapannya dalam kaitan apa nih? Apapun. Oh ya ini yang pertama ya, kami berharap dengan adanya kegiatan studi literasi yang sudah kita laksanakan di sini itu bisa membawa hasil ya yang bisa kita terapkan sesuai dengan lingkungan kita, tentunya sesuai dengan lingkungan di madrasah dan di lingkungan Yayasan Ali Maksum, karena ya kami berada di lingkup yayasan, jadi harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada di yayasan. Nanti kita kolaborasi dari apa yang kita dapatkan di MTSN 1, nanti kita bawa ke Madrasah Sanawiyah, nanti kita kolaborasi. Dan ya kami harapannya untuk anak-anak ya kita sama-sama berproses, sama-sama belajar satu sama lainnya, entah dari anaknya, entah dari gurunya, kita sama-sama kerjasama untuk bisa menerapkan sistem kurikulum merdeka yang itu real dari pemerintah. Kalau dibilang seperti pembelajaran diferensial tadi juga dijelaskan, memang dari awal kita sudah merdeka, tapi ini karena kaitannya dengan program dari pemerintah, maka kita harus juga belajar untuk menyesuaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya buat berbincang sama kita di podcast Kebanggaan MTS 1 Kota Malang. Sama-sama, Mbak. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Amin ya, kami tunggu di Jogja. Oh siap. Siap, kebetulan kemarin kami yang kelas 9 juga habis study tour di Jogja juga. Kemana? Nah, di mungkin daerah sekitaran Malioboro sama Candi. Oh, study tour apa study belanja apa belanja? Lebih ke study belanja. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya, nanti gantian kita yang berkunjung. Oke, siap, ditunggu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sekian podcast MTSN 1 Kota Malang hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Matsanewa berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.